Debat Cawapres telah usai namun efeknya masih terasa di jagat maya hingga saat ini. Netizen dan para pengguna media sosial masih riuh rendah membicarakan penampilan ketiga Cawapres mereka masing-masing. Gibran Raka Buming Raka. Gus Muhaimin ini lucu ya. Debat Cawapres telah usai, namun efeknya masih terasa di jagat maya hingga saat ini. Netizen dan para pengguna media sosial pun masih riuh rendah membicarakan penampilan ketiga Cawapres mereka masing-masing. Karena di undang-undang kita juga. Debat antar Cawapres Minggu malam lalu memang terasa berbeda jika dibandingkan dengan debat Cawapres sebelumnya. Yang paling terlihat berbeda apalagi kalau bukan penampilan Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka. Penampilan Gibran memuncaki bahan pembicaraan di hampir semua platform media sosial yang ada. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Bahkan hingga H+2 pasca debat Cawapres, nama Gibran masih menjadi trending di berbagai platform media sosial. Inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Memang kalau dilihat itu ternyata kalau dilihat dari grafik itu potretnya itu sentimen negatif yang ditujukan kepada Mahfud itu sama persis seperti Gibran. Karena apa? Netizen itu mengaitkan antara dua figur ini sebagai figur yang tidak terpisahkan. Dan kita tahu bahwa kalau kita bicara soal TikTok itu sentimen negatif positif tertinggi memang 02 ya? 02 gitu, karena memang pendukung dia sangat banyak. Kenapa? Karena dia tuh mengangkat sesuatu yang sifatnya tuh menyenangkan, ringan, humor, joget. Ya itu tadi. Kemudian Naruto tadi itu. nah itu tantangan, nah seperti itu gitu. Makanya memang paling banyak dalam satu malam kemarin itu Prabowo Gibran dia paling banyak. Jadi terutama Gibran, kemudian disusul Ganjar Mahfud dan kemudian baru Anies Muhaimin gitu. Nah jadi sebenarnya setiap platform itu dia memiliki karakter masing-masing gitu. Ya. Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga. Gibran yang selama ini dianggap underdog dan kerap diragukan justru tampil mengejutkan dalam dua debat Cawapres yang berlangsung. Gibran yang usianya paling muda di antara Cawapres yang lain justru berani menyerang dua kandidat lainnya. Saya melihat bahwa percakapan di media sosial dengan berbagai platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan YouTube, dan juga media online melihat bahwa ini sentimennya positif ke Mas Gibran dan juga meraih exposure terbesar dibanding Cawapres lainnya, Mahfud MD dan Caimin. Dan tentunya ini menjadi satu pemicu bagaimana percakapan di media sosial biasanya itu terjadi di dunia nyata, dan kita lihat bagaimana big data ini cukup positif kepada trennya Mas Gibran. Sentimen positif terbesar di angka 49%, sementara Mahfud MD di 45% dan juga Caimin di 42%. Ini agak aneh ya. Gaya menyerang Gibran dalam debat bahkan kerap mendapat kritikan. Apalagi usai debat Cawapres kedua kemarin. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tetapi saya melihat respon publik, sentimen positif, saya kira tertinggi diperoleh oleh Mahfud MD, mencapai sekitaran 80%. Yang urutan kedua adalah Muhaimin. Kemudian urutan ketiga yang menurut saya sangat jeblok persentasenya, yaitu adalah Gibran. Sentimen positifnya sangat rendah sekali. Saya kira sangat wajar publik memberikan hal tersebut kalau memang kita simak secara sungguh-sungguh dari awal hingga akhir debat Cawapres tersebut. Saya kira demikian. Calon wakil presiden kita. Masih tersisa satu debat lagi yang akan diselenggarakan pada 4 Februari 2024 mendatang, yang menjadi debat pamungkas dalam rangkaian debat Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2024. Tim TV One mengabarkan. Satu debat terakhir yang akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Semoga